Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perencanaan pengelolaan kelas. Jadi yang pertama kita masuk ke dalam pengertian pengelolaan kelas. Jadi pengelolaan kelas merupakan upaya yang dilakukan oleh guru meliputi perencanaan, pengaturan, dan pengoptimalan berbagai sumber, bahan, serta sarana pembelajaran yang ada di dalam kelas guna untuk menciptakan kegiatan pembelajaran yang efektif dan berkualitas bagi peserta didik. Kemudian yang kedua, kita masuk dalam fungsi pengelolaan kelas. Jadi pengelolaan kelas itu berfungsi untuk membuat perubahan-perubahan dalam kelas sehingga peserta didik dapat bekerja sama dan mengembangkan kontrol diri. Peserta didik harus mampu mengontrol diri dan mengembangkan sikap aktif, khususnya dalam proses pembelajaran. Kemudian kita masuk ke dalam tujuan pengelolaan kelas. Di sini tujuan pengelolaan kelas itu ada 3. Yang pertama, untuk menciptakan kondisi belajar yang menyenangkan. Yang kedua, menghilangkan hambatan yang dapat menghalangi terciptanya interaksi dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, dan sifat-sifatnya sebagai individu. Kemudian kita masuk ke dalam prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Di sini yang pertama, prinsip-prinsip pengelolaan kelas yaitu hambatan dan antusias, kedua tantangan, yang ketiga bervariasi, yang keempat keluasan, yang kelima penanaman disiplin diri, yang keenam penekanan pada hal-hal yang positif. Kemudian kita masuk ke dalam pendekatan dalam pengelolaan kelas. Pendekatan dalam pengelolaan kelas yang pertama itu pendekatan kekuasaan, kedua pendekatan ancaman, yang ketiga pendekatan kebebasan, dan yang keempat pendekatan resep. Kemudian yang kelima pendekatan perubahan tingkah laku. Kemudian yang keenam pendekatan proses kelompok, dan yang ketujuh pendekatan elektis atau pluralistik. Jadi pendekatan elektis ini untuk menekankan pada potensialitas, kreativitas, dan inisiatif guru dalam memilih berbagai pendekatan tersebut berdasarkan situasi yang dihadapinya. Kemudian kita masuk dalam perencanaan pengelolaan kelas yang efektif. Menurut Madyapidarta, kelas adalah kelompok kerja yang diorganisasi untuk tujuan tertentu, yang dilengkapi oleh tugas-tugas dan diarahkan oleh guru. Dan yang kedua, dalam situasi kelas, guru bukan tutor untuk satu pihak pada waktu tertentu, tetapi bagi semua anak atau kelompok. Jadi yang ketiga, praktik guru dalam waktu pembelajaran itu cenderung terpusat pada hubungan guru dan siswa. Makin meningkat keterampilan guru mengelola secara kelompok, makin puas anggota-anggota di dalam kelas. Kemudian yang keempat, kelompok kelas menyisipkan pengaruhnya kepada anggota-anggota. Pengaruh yang jelek dapat dibatasi oleh usaha guru dalam membimbing mereka di kelas dikala belajar. Kemudian masalah pengelolaan kelas. Di sini masalah pengelolaan kelas itu dapat dikelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu yang pertama masalah individual dan yang kedua masalah kelompok. Jadi meskipun seringkali perbedaan antara kedua kelompok itu hanya merupakan perbedaan tekanan saja, tindakan pengelolaan kelas seorang guru akan efektif apabila ia dapat mengidentifikasi dengan tepat hakikat masalah yang sedang dihadapi, sehingga pada gilirannya ia dapat memilih strategi penanggulangan yang tepat pula. Kemudian kita masuk ke dalam usaha preventif masalah pengelolaan kelas. Di sini, tindakan pengelolaan kelas adalah tindakan yang dilakukan oleh guru dalam rangka penyediaan kondisi yang optimal agar proses belajar mengajar berlangsung secara efektif. Jadi di sini tindakan guru itu tersebut dapat berupa tindakan pencegahan, yaitu dengan jalan menyediakan kondisi baik fisik maupun kondisi sosio-emosional sehingga terasa benar oleh peserta didik, rasa kenyamanan dan keamanan untuk belajar. Kemudian di sini keterampilan mengelola kelas. Keberhasilan mengajar seorang guru tidak hanya berkaitan langsung dengan proses belajar mengajar. Misalkan tujuan yang jelas, menguasai materi, pemilihan metode yang tepat, penggunaan sarana dan evaluasi yang tepat. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah keberhasilan guru dalam mencegah timbulnya perilaku subjek didik yang mengganggu jalannya proses belajar mengajar.
kondisi fisik pelajar, dan kemampuan mengelolanya. Kemudian oleh sebab itu kegiatan guru dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengelolaan kelas, kegiatan pengelolaan pengajaran, dan kegiatan pengelolaan kelas. Jadi tujuan pengajaran yang tidak jelas, materi pembelajaran tidak tersedia merupakan contoh masalah pembelajaran, sedangkan subjek didik mengantuk, enggan mengerjakan tugas, terlambat masuk kelas, mengganggu teman lain, mengajukan pertanyaan yang aneh, tempat duduk yang banyak kutu busuknya, ruang kelas yang kotor merupakan contoh dari masalah subjek didik. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.